Hingga Jumat 22 Maret 2024, pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan itu terjadi setelah gempa magnitudo 6,0 yang mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Jumat siang pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Muhari menyebut, dari 20 gempa susulan tersebut, ada 2 gempa besar yang terjadi. Gempa besar susulan yang pertama terjadi pada pukul 12.31 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 5,3. Lalu, gempa besar kedua terjadi pada pukul 15.52 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Putra Bengawan dalam channel Insan Merbabu. Tidak lupa selalu kami doakan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah like, komen, dan share, serta subscribe. Tidak lupa selalu kami doakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat walafiat, dilimpahkan banyak rezeki, selamat dunia dan akhirat. Tidak lupa kami doakan pula kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang mengalami sakit. Semoga segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mengalami musibah banjir, musibah gempa yang tadi siang terjadi di wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami doakan semoga Anda tetap selamat, tetap bersabar dalam menerima cobaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya cobaan dan ujian tersebut, Anda mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda semua tetap bersabar dalam menghadapi semua cobaan ini. Tadi siang, menurut info dari medsos, terjadi musibah gempa yang terjadi di wilayah Tuban dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kita semua, bisa mengambil hikmah dari semua itu. Atas semua yang terjadi, kita simak dulu berita yang terjadi siang tadi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, ada 20 gempa susulan hingga Jumat 22 Maret 2024, pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan itu terjadi setelah gempa magnitudo 6,0 yang mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Jumat siang pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Muhari menyebut, dari 20 gempa susulan tersebut, ada 2 gempa besar yang terjadi. Gempa besar susulan yang pertama terjadi pada pukul 12.31 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 5,3. Lalu, gempa besar kedua terjadi pada pukul 15.52 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 6,5. Menurut Muhari, pusat gempa yang mengguncang Tuban itu berada di laut, tetapi tidak berpotensi tsunami.
BNPB mencatat, gempa tersebut berdampak di Kabupaten Tuban dan Gresik. Kapus Datinkom BNPB itu mengatakan bahwa gempa tersebut mengakibatkan 3 keluarga di Tuban dan 5 keluarga di Gresik terdampak. Salah satu warga di Gresik dilaporkan mengalami luka ringan akibat tertimpa reruntuhan atap rumah. Sementara itu, kerugian material yang terjadi di Tuban adalah 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak sedang, 1 unit balai desa rusak berat, dan 1 rumah sakit terdampak. Kerugian material di Gresik meliputi 2 unit rumah rusak sedang, 4 unit rumah rusak ringan, dan 2 unit sekolah rusak ringan. Sebelumnya dilaporkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan pusat gempa berada pada 132 km timur laut Tuban, Jawa Timur. BMKG melaporkan bahwa kedalaman gempa mencapai 10 km. Gempa Tuban dirasakan di sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu Bawean, Jepara, Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, Tuban, Blora, Pekalongan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, Malang, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Demikian tadi pemirsa berita yang terjadi siang tadi, yaitu terjadi gempa di wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana yang sedang mengalami musibah gempa ataupun banjir di wilayah pesisir utara mendapatkan kesabaran, keteguhan iman, serta mendapatkan derajat yang lebih tinggi dengan mendapatkan ujian tersebut. Dalam kesempatan kali ini, kami channel Insan Merbabu, tim Padepokan Putra Bengawan, akan mengambil sisi pelajaran hikmah yang terjadi atas bencana-bencana yang ada akhir-akhir ini. Dan menurut keterangan-keterangan dari gaib-gaib yang pernah kami undang, yang sudah kami buat konten kami sebelumnya, bahwa memang akhir-akhir ini atau mungkin ke depannya akan banyak terjadi gejolak-gejolak alam, bencana alam yang terjadi menyeluruh di seluruh dunia. Dalam keterangan kemarin, di saat kami mengundang gaib yang bisa kami ajak dialog serta membahas situasi yang terjadi, bahwa memang banyaknya terjadi bencana alam dimanapun berada, memang tak lepas dari perbuatan manusia. Banyaknya kejahatan-kejahatan, maksiat, kesyirikan, riba yang hampir menyeluruh di segala lini kehidupan. Sehingga dengan terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ternyata menimbulkan efek buruk, energi negatif yang melimpah, sehingga para paku-paku bumi sudah tidak sanggup lagi untuk menahan gejolak-gejolak yang terjadi. Dalam wawancara kemarin kami mengundang
ternyata yang hadir adalah bangsa gaib dari bangsa ruh, dari kayangan tingkat 10. Namun sekali lagi kami ingatkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa informasi dari bangsa gaib jangan dijadikan sebuah sandaran kebenaran. Ambil saja hikmahnya, semoga dengan hikmah tersebut bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta bisa menyadarkan kita semua untuk lebih memperbaiki diri, memperbaiki amal yang ternyata banyaknya kemaksiatan, kedzaliman, kesyirikan, fitnah, itu menyebabkan sebuah energi yang sangat besar melimpah, sehingga para paku-paku bumi sudah tidak bisa menampung atau menahan gejolak yang terjadi, sehingga para paku-paku bumi ini sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang begitu berat menanggung atau menghadang bencana bala yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi karena banyaknya kemaksiatan tadi. Banyaknya manusia-manusia yang berbuat dosa sehingga memicu terjadinya banyaknya bencana. Mudah-mudahan semua umat manusia mulai sadar untuk kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kemaksiatan, kejahatan-kejahatan, perselisihan, pertentangan, permusuhan di mana-mana, agar kita lebih waspada diri, jangan mudah terprovokasi, dan lain sebagainya. Dan menurut keterangan dari bangsa gaib yang kemarin kami undang, ternyata memang begitu keadaannya. Namun kali ini baru peringatan-peringatan kecil, cobaan-cobaan kecil. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan tersebut semua menjadi sadar untuk kembali jalan yang benar, untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan, kejahatan, kemunafikan, peperangan, menghindari sebisa mungkin terjadi perselisihan dan sebagainya, terutama di saat ini kita habis melaksanakan momen 5 tahunan. Mudah-mudahan semua bisa mawas diri, tidak mudah terprovokasi dari para provokator-provokator yang ingin membuat kekacauan, perpecahan umat, sehingga bisa menghindarkan diri dari konflik yang ada di mana-mana.
Mudah-mudahan negeri kita diberi kedamaian, persatuan kembali, mempererat ukhuwah sesama umat, baik sesama agama maupun antar agama, sesama anak bangsa. Sebab menurut keterangan bangsa-bangsa gaib bahwa fase-fase akhir zaman ini memang sudah mulai terjadi proses-proses yang akan terjadi, di mana perseteruan antara hak dan yang batil sudah mulai ketara, mulai terasa, sehingga banyak para pasukan-pasukan Dajjal beserta antek-anteknya mulai menyusup ke jasad-jasad manusia karena suplai energi dari kemaksiatan manusia. Mungkin kita bisa lihat kejadian banjir yang ada di pesisir utara, bahkan kengerian-kengerian dari para spiritual yang lain yang mengatakan bahwa banyak akan terjadi gejolak-gejolak alam. Mudah-mudahan semua bisa mengambil pelajaran, hikmah dari semua itu. Banyaknya banjir bandang, angin topan, gempa bumi, tsunami, gelombang tinggi, bahkan mungkin akan terjadi banyak gunung-gunung meletus. Mungkin semua sudah menjadi proses alam. Karena suplai energi negatif yang melimpah dari amal perbuatan manusia. Untuk itu kita harus waspada diri, kembali ke diri kita masing-masing, memperbaiki diri. Untuk kembali ke jalan yang benar, menghindari bisa mungkin kemaksiatan, kejahatan yang bisa menimbulkan melimpahnya energi buruk. Di mana dalam wawancara kami kemarin bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang saat ini terpopuler adalah melimpahnya banyak ribawi, kemaksiatan, perzinahan, kesyirikan, fitnah, adu domba, yang hampir menyeluruh segala lini kehidupan di seluruh dunia. Banyaknya kesyirikan, orang-orang yang mencari jalan pintas, mencari kekayaan jalan pintas, mencari kesaktian, bersekutu dengan iblis, memberikan persembahan-persembahan apapun
yang tujuannya untuk persembahan untuk bangsa iblis, yang justru itu akan menimbulkan energi yang panas, energi negatif yang melimpah, sehingga suplai energi ini akan diserap oleh pasukan-pasukan iblis, pasukan Dajjal dan antek-anteknya. Semoga semua menyadari, segera sadar untuk selalu bertobat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua menjadi pelajaran bagi kita semua, dan yang saat ini mendapatkan musibah diberi kesabaran, keteguhan iman, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Jika kita ikhlas, ridho, membenahi diri, segera bertobat, mudah-mudahan itu menjadi hikmah bagi kita semua, mendapatkan derajat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang bencana-bencana apapun itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Banyaknya kemaksiatan, perzinahan, kesyirikan, fitnah antara satu dengan yang lain. Sehingga dari itu semua energi panas, energi negatif akan melimpah di semesta. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua. Bisa memetik hikmahnya. Dan yang paling penting adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi pemirsa konten kami kali ini sehubungan dengan banyaknya bencana yang melanda bumi, dan menurut keterangan dari narasumber yang kami hadirkan kemarin, ternyata memang energi bumi yang begitu melimpah sehingga para paku-paku bumi, pengendali semesta ini sudah tidak sanggup menahan beban yang begitu berat. Sehingga dengan beban yang begitu berat ini, maka para paku-paku bumi ini sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa bencana-bencana alam yang terjadi memang tidak lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Demikian pemirsa konten kami kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua bisa mengambil pelajaran dari semua yang sudah terjadi. Sekali lagi kami mendoakan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari bala bencana, dilimpahkan banyak rezeki,
selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Dari kami, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.